2023 menjadi tahun yang buruk untuk Partai Nasional Demokrat. 8 tahun silam, tepatnya pada 3 Juni 2015 di Hotel Mercure Ancol, Sang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pernah berucap akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang melakukan korupsi. Namun janji Paloh itu hingga kini tidak pernah terwujud meskipun dua kadernya yaitu Johnny J. Plate dan Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus rasuah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate bisa disebut sebagai korban pertama dari mimpi buruk Partai Nasdem di 2023. Politikus kelahiran Rutang, Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dan sebelumnya ia sempat dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung sebanyak 2 kali yaitu 14 Februari dan juga 15 Maret 2023. Namun pada 17 Mei 2023 pihak Jampitsus Kejaksaan Agung menaikkan statusnya menjadi tersangka. Kasus yang menjerat Plate berawal dari proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo paket 1 hingga paket 5 dengan tujuan memberikan layanan digital pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Bakti berkomitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di seluruh wilayah tersebut pada 2021, sehingga pembangunannya dibagi dalam 2 fase selama 2 tahun. Namun hingga April 2022, proyek ini pun baru berjalan 86% yang dibangun dari seluruh komitmen yang ada. Bahkan menurut catatan Kementerian Kominfo, hanya 1.900 lokasi yang on air dari target 4.200 desa selama fase 1. Proyek ini pun masih terus berlanjut ke 3 paket berikutnya, yaitu 3, 4, hingga ke-5 dengan total kontrak 18,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Plate berperan untuk mengatur dan melakukan penunjukan langsung perusahaan pemasok power system atau sistem energi kelistrikan. Uang korupsi sebanyak 15,5 miliar rupiah yang diterima oleh Johnny pun tidak dinikmatinya sendirian. Setidaknya ada 9 pihak yang ikut kecipratan uang haram ini. Namun dari jumlah 15,5 miliar rupiah itu, Johnny membagikan 10 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah kepada tenaga ahli Kominfo Walbertus Natalius Wisang, dan 1,5 miliar rupiah lainnya disalurkan kepada keuskupan dan pendidikan Katolik. Johnny J. Plate pun divonis oleh hakim dengan hukuman 15 tahun penjara, beserta denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti 15,5 miliar rupiah. Uang pengganti yang harus dibayarkan Johnny ini pun lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya berjumlah 17,8 miliar rupiah. Sementara itu, korban kedua dari mimpi buruk Partai Nasdem di tahun 2023 adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat status hukumnya terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian masih simpang siur. Saat KPK belum menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kementerian Pertanian, politikus kelahiran Makassar ini pun sempat tidak bisa dikontak dan menghilang di benua biru. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengaku sempat hilang kontak dan tidak berkomunikasi setelah politikus Nasdem itu melakukan dinas ke Eropa. Saat itu rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan sedang digeledah oleh penyidik KPK pada 29 September 2023 dan saat itu mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini diketahui sedang berada di Italia, namun Harfiq mengetahui Limpo berada di Spanyol. Namun pada 4 Oktober 2023, tepatnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, Syahrul terlihat muncul di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan mengenakan jas hitam bercorak kotak-kotak bermotif garis abu-abu. Lalu pada 5 Oktober 2023, Syahrul pun melakukan aktivitasnya di kantor Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Kabar kedatangannya untuk berpamitan kepada ASN di lingkungan Kementan langsung ditepis oleh seorang pejabat Kementan yang tidak mau disebutkan namanya
dan mengatakan tidak ada kegiatan pamitan. Selanjutnya, Limpo pun terlihat mendatangi Polda Metro Jaya di hari yang sama. Ia pun terlihat memasuki gedung Promoter. Belakangan diketahui hal ini berkaitan dengan kasus pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Yassin Limpo. Sementara itu, penggeledahan rumah dinas Yassin Limpo yang dilakukan oleh KPK pada 28 September lalu, juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan KPK menyita duit 30 miliar rupiah yang ditemukan di beberapa amplop dan diduga uang itu berasal dari pegawai yang berkaitan dengan promosi jabatan dan mutasi di Kementerian Pertanian. Setelah itu Syahrul pun langsung meluncur ke Nasdem Tower. Begitu juga sang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang langsung mengumpulkan sejumlah partainya untuk membahas soal kasus korupsi yang menjerat Syahrul di malam itu. Setelah diisukan menghilang dari Eropa, untuk kali pertama Limpo pun buka suara terkait kasus yang menjeratnya di Nasdem Tower pada Kamis 5 Oktober lalu. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget. Sebentar saya baru pulang. Nah, oleh karena itu semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang itu. Nah, oleh karena itu saya hari ini baru jam kira-kira setengah jam atau 1 jam lalu selesai dan saya izin kepada teman-teman, kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat, 280 juta orang saya harus kasih makan, dan saya sudah kerja dengan itu. Rabu 11 Oktober 2023, KPK pun resmi mengumumkan mantan Gubernur Sulsel ini sebagai tersangka. Ia tidak sendiri, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Setelah mangkir 2 kali panggilan, KPK pun akhirnya resmi menahan Yassin Limpo beserta anak buahnya, yaitu Muhammad Hatta.
Penahanan ini pun dilakukan dengan penangkapan secara tiba-tiba pada Kamis 12 Oktober 2023, padahal KPK baru menjadwalkan pemeriksaan kedua pada Jumat 13 Oktober 2023. Selanjutnya KPK juga menduga uang haram dari hasil pemerasan dan gratifikasi yang didapatkan SYL mengalir ke berbagai pihak, termasuk Partai Nasdem. Namun Alexander Marwata tidak mengungkapkan berapa besaran uang yang mengalir ke Partai Besutan Surya Paloh itu. Kemudian dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya betul kami sudah mendapat LHA PPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LHA PPATK itu sebagai alat bukti, ya di dalam proses persidangan itu bukti intelijen, dan tentu nanti kami akan menelusuri misalnya, karena apa? KPK itu kan memiliki surat kuasa ya dari para penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN-nya. Tentu dari laporan PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank ya yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, ya tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK, ya itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut ya rekening yang bersangkutan. Masih berkaitan dengan kasus Syahrul Yassin Limpo, karena kasus ini juga menyeret nama Ketua KPK, Firly Bahuri. KPK seharusnya menjadi lembaga anti rasuah yang bertugas memberantas kegiatan korupsi hingga gratifikasi di Indonesia. Namun sang ketua, Firly Bahuri malahan terjerat kasus pemerasan dan gratifikasi dari SYL. Ini menjadi sejarah baru sejak KPK didirikan 20 tahun lalu, tepatnya 29 Desember 2003. Sang ketua terjerat kasus yang seharusnya diberantas oleh lembaga tersebut. Legenda bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi mengaku sempat melihat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri di Gor Tangki, Jakarta Barat pada Maret 2022. Tepatnya sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun Firly menyebut pertemuan tersebut terjadi sebelum politikus Nasdem itu berperkara di KPK, yaitu pada Maret 2022. Sedangkan penyelidikan di Kementerian Pertanian baru dimulai pada Januari 2023. Bahkan ia mengaku tidak menginisiasi pertemuan tersebut dan juga tidak berduaan dengan SYL. Terutama ketika pengabdian dan korsahnya diuji sebagai aparat penegak hukum. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara. Hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK. Kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Kami segenap insan KPK sudah mewakafkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi,
saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Sengkarut pemerasan ini pun berlanjut pada Kamis pagi 26 Oktober 2023, tepatnya pada pukul 10.20 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Rumah Firly di Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digeledah oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah rumah Firly di Kompleks Perumahan Villa Galaxy, Bekasi Selatan, Jawa Barat di waktu dan hari yang sama. Dalam LHKPN-nya, Firly hanya mendaftarkan 4 keterangan tanah dan bangunan yang semuanya berada di Bekasi, Jawa Barat. Firly juga mengaku Polda Metro Jaya sudah menyita beberapa barangnya dari rumah di Kertanegara, antara lain kunci dan gembok pintu gerbang beserta kunci mobil. Pada tanggal 9 Oktober 2023, penyidik Kepolisian Daerah Republik Metropolitan Jakarta Raya menerbitkan surat penyidikan dengan nomor SP Sidik 6715-10 Romawi res .3.3 /2023 Ditkrimsus untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, gratifikasi ataupun penerimaan hadiah yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya telah mengikuti dan telah diminta keterangan pada tanggal 24 Oktober 2003 dan kedua pada tanggal 16 November 2023. Setelah berulang kali mangkir dari panggilan polisi, Firly pun memenuhi panggilan pemeriksaan di Mabes Polri pada Kamis 16 November 2023. Sayangnya, ia tidak menyapa awak media yang sudah menunggunya sejak pagi hari. Firly langsung meluncur ke dalam mobil SUV Hyundai 1917 TJQ keluar dari gedung Mabes Polri, dan di dalam mobil ia dikawal oleh 3 orang, sedangkan mantan ketua KPK itu duduk di bangku belakang sebelah kanan mengenakan batik lengan panjang, terlihat berusaha menutupi wajahnya dengan sebuah tas. Firly pun meringkuk di bangku belakang dan mobil terus melaju meski dihadang oleh awak media. Sengkarut kasus ini pun semakin menarik ketika Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto disebut mengarahkan Yassin Limpo untuk membuat pengaduan pemerasan oleh Firly. Arahan ini pun muncul diduga setelah KPK menetapkan Limpo sebagai tersangka. Banyak pihak yang menyebut Firly Bahuri dan Irjen Karyoto sebagai tanda kutip saling sandra. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri pada Selasa 19 Desember 2023. Kamis 21 Desember kemarin, Firly pun menyatakan mundur sebagai Ketua KPK dan surat pengunduran diri itu pun sudah diajukan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno sejak Senin 18 Desember 2023. Ia pun memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena tidak bisa memimpin KPK hingga tuntas. Terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya Pengunduran diri Firly ini pun disebut oleh Indonesian Corruption Watch sebagai modus lama untuk menghindar dari segala sanksi, baik hukum maupun etik, terhadap perbuatan yang diduga dilakukan sebenarnya sudah tampak sejak awal. Hal ini pun pernah dilakukan oleh Lili Pintauli yang berhasil lolos dan ingin ditiru oleh Firly. Meskipun begitu, Dewan Pengawas KPK terus melanjutkan sidang etik terhadap Ketua Nonaktif KPK, tapi Firly Bahuri sendiri tidak menghadiri sidang putusan yang digelar pada Rabu 27 Desember 2023.
Hari ini agenda sidang adalah pembacaan putusan. Putusan dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK nonaktif. Saya akan bacakan putusan nomor 03 Dewan Pengawas Etik /12/2023. Karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik, Firly pun dijatuhi sanksi berat dengan harus mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Drama hukum di tahun 2023 ini juga menimpa pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Perjalanan pondok pesantren yang berdiri sejak 93 ini begitu mulus, tidak pernah terusik ataupun disentuh oleh hukum. Hingga akhirnya akun Instagram @kepanitiaan Al Zaitun mengunggah sebuah video pada April 2023 yang memperlihatkan jemaah perempuan Yayasan Pendidikan Al Zaitun ada di saf terdepan di belakang imam ketika sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahkan sholat id ini pun diunggah dalam kanal YouTube resmi Al Zaitun Official. Begitu banyak opini terkait pondok pesantren ini hingga muncul isu terkait nama-nama besar di negara ini menjadi kekuatan di balik Al Zaitun agar tidak tersentuh oleh hukum. Salah satunya adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang langsung terang-terangan membantah isu tersebut dan meminta penyebar isu untuk bersekolah. Bahkan, isu itu juga menyangkut ke nama mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang tidak memungkiri sempat memiliki kedekatan dengan pondok tersebut sewaktu masih menjabat sebagai Kepala BIN di tahun 2001 hingga 2004. Pada Senin 10 Juli 2023, tim Identims berkesempatan untuk berkunjung ke pondok pesantren yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Sambil menunggu untuk bisa bertemu dengan sang pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, tim Identims diajak berkeliling melihat betapa luas dan megahnya pondok pesantren yang berdiri di lahan seluas 1.600 hektar ini. Gedung-gedung yang ada di Al Zaitun pun bentuknya megah, terlihat tiang pemancang berukuran besar dengan cat mayoritas berwarna coklat. Gedung-gedung ini memang dipersiapkan untuk tetap kokoh selama ratusan tahun. Tim Identims pun akhirnya bertemu dengan orang nomor satu di Al Zaitun yaitu Panji Gumilang di tempat ibadah yang begitu megah yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin. Di sini Panji membantah berbagai hal yang ditudingkan masyarakat seperti mengenai ratusan rekening miliknya hingga anggapan bahwa ia adalah seorang komunis. Di Google, nah sekarang kan kita bicara semuanya sekarang pakai algoritma ya. Kenapa kok selalu Al Zaitun ini diidentikan dengan kata NII dan kata sesat. NII sendiri kan kayak mau membuat negara baru, padahal Indonesia Raya yang dinyanyikan tiap pagi di sini ya 3 stansa yang aslinya, yang sangat visioner lah ya, dari W.R. Supratman. Rebuwage Supratman. Rebuwage itu kan W.R. ya. WR. Nah itu kenapa ya menurut saya? Apanya yang kenapa? Kenapa kok justru visi perdamaian dan toleransi dan kemudian merah putih NKRI bahkan Soekarno itu tidak terkomunikasi keluar dengan lantang, malah yang banyak beredar itu adalah yang justru seolah-olah tidak toleran. Yang gitu. Punya Google siapa? Terus yang mengisi Google siapa? Nah kami kan mendidik. Tidak terlalu memikirkan Google. Ya kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu, terkendala pendidikan. Nah sekarang ada yang tampil Indonesia Media. Nah itulah mau sampaikan. Kan ini sudah dari sejak awal sini.
Dan sejarah Indonesia sudah menutup semua itu. Selesai. Nah, kalau diungkit-ungkit, ya nggak bakalan terungkit. Ya. Tapi kenapa dua itu, perdamaian dan toleransi? Apakah ada sebuah momen dalam hidup Syekh yang dua ini harus yang menjadi dasar? Bukan momen pribadi. Momen itu momen negara yang besar ini. Sudahkah kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia ada toleransi? Sudahkah gampang menciptakan perdamaian? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab setiap saat. Nah, kalau hanya menjawab dengan mulut, itu gampang. Tapi tidak terlaksana. Jawablah dengan pendidikan. Nah, itu yang kita harapkan. Karena sudah 25 tahun perjalanan ini, hasilnya baik, ya kita dagangkan, mbok dipakai lah. Untuk kehidupan pendidikan di di negara Republik Indonesia ini. Yang sekian ratus daerah. Nah, kalau itu satu-satu diadakan. Sekali lagi, 5 tahun. Selesai. Bukan selesai mendidik. Ya. Apa yang kita cita-citakan toleran itu bisa keluar. Yang cita-citakan perdamaian itu bisa terjadi. Selanjutnya, Panji Gumilang pun memenuhi panggilan kedua Bareskrim Polri pada Selasa 1 Agustus 2023. Ia diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama. Panji memilih bungkam dan hanya mengacungkan jempol kepada awak media. Seharusnya Panji menghadiri pemeriksaan pada tahap penyidikan pada Kamis 27 Juli 2023, namun dengan alasan sakit dan diperkuat dengan surat dokter, ia tidak hadir di hari itu. Setelah pemeriksaan selama kurang lebih 4,5 jam, Bareskrim Polri langsung menetapkan Panji sebagai tersangka penistaan agama dan langsung dilakukan penahanan pada Rabu 2 Agustus 2023. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dugaan TPPU ini juga diperkuat dengan analisis dari PPATK yang diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri, dan Mahfud MD mengungkapkan dari hasil identifikasi PPATK ada 256 rekening di bank dengan nama Panji Gumilang dan dibuat dengan 6 identitas berbeda. Rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun pun diketahui ada sebanyak 33. Sementara itu, Panji sendiri mengaku tidak sadar memiliki 256 rekening dan ia juga tidak pernah memegang ratusan rekening itu karena dipegang oleh sejumlah orang di bagian tertentu. 256 rekening yang transaksinya agak besar-besar, jadi dianggap suspicious. Kan baru kali ini ya, Syekh? Iya, dan saya tidak sadar bahwa saya punya 256 itu. Saya ngitung-ngitung banyak amat ya gitu, mana saja. Mengapa? Karena rekening yang ada di Al Zaitun itu yang megang bagian-bagian. Saya hanya dimintai tanda tangan kalau ada keharusan tanda tangan. Jadi saya itu nggak pernah megang rekening. Berbulan-bulan lamanya hingga berlarut-larut barulah pada Kamis 2 November 2023 di Tipideksus Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dan korupsi dana bantuan operasional sekolah. Dana yang digelapkan sebanyak 73 miliar rupiah dari Bank Jetras, sedangkan total kerugian negara mencapai 1,1 triliun rupiah, dan selanjutnya Polri menyita sebanyak 147 rekening atas nama Panji Gumilang dan juga dokumen hingga salinan legalisir akta pendirian Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Al Zaitun.
Kini Panji Gumilang pun sedang menjalani sidang untuk kasus penistaan agama dan terakhir pada Senin 27 November 2023, Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Sedangkan untuk kasus TPPU belum disidangkan, namun untuk kasus penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hingga kini belum terdengar kabar keberlanjutannya. Drama hukum yang menjerat di Partai Nasdem yaitu Plate dan Limpo, kemudian Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang harus keluar dari KPK, dan terakhir kasus berlapis dari pimpinan pertama Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjadi bagian dari sedikit cerita yang terbentuk di tahun 2023. Hal ini pun bisa menjadi renungan agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik lagi di tahun 2024. Selamat tahun baru untuk sobat milenial dan Gen Z. Semoga kita dipertemukan dengan hal-hal baik dan sampai jumpa di tahun 2024.